Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Pada tahun ke-9 Hijriah, seorang raja dari bangsa Arab masuk Islam setelah menolaknya sekian lama. Setelah sekian lama berpaling dan menghalangi orang lain, akhirnya ia beriman. Ia juga menjadi taat dan patuh kepada Rasulullah SAW setelah sebelumnya begitu membangkang. Dialah Adi bin Hatim At-Ta'i yang dijadikan perumpamaan sebagai kedermawanan ayahnya. Adi mewarisi kerajaan Ta'i dari ayahnya. Ia mewajibkan 1/4 ghanimah yang didapat kaumnya untuk disetor kepadanya, dan ia memegang kekuasaan tertinggi atas kaumnya. Begitu Rasulullah melakukan dakwanya secara terang-terangan, dan banyak bangsa Arab yang mau menerimanya daerah demi daerah. Adi melihat bahwa dalam dakwah Rasulullah ada kepemimpinan yang dapat mengambil alih kepemimpinannya. Ia pun langsung menentang Rasulullah SAW dengan keras, padahal ia sendiri belum mengenalnya dan membenci beliau sebelum melihatnya secara langsung. Permusuhannya dengan Islam berlangsung hampir selama 20 tahun, sehingga Allah melapangkan dadanya untuk menerima dakwah kebenaran dan petunjuk. Tidak ada seorang pun dari bangsa Arab yang melebihi Adi dalam membenci Rasulullah SAW saat dia mendengar namanya. Nah, Adi tadinya adalah seorang yang terpandang dan beragama Nasrani. Dia menetapkan kepada kaumnya bahwa dia mendapatkan 1/4 harta ghanimah, sehingga dia pun mengambil 1/4 harta tersebut sebagaimana yang sering dilakukan oleh para raja Arab. Begitu dia mendengar Rasulullah SAW, dia sangat membencinya. Begitu dakwanya semakin mantap, kekuatan pasukannya semakin bertambah dan tentaranya sudah mampu menaklukkan timur dan barat Arab. Adi katakan kepada seorang budak yang bertugas mengembala untanya, "Siapkan untukku seekor unta yang gemuk dan mudah dikendarai. Ikatkanlah ia di dekatku jika kamu mendengar bahwa tentara atau pasukan Muhammad sudah masuk ke dalam negeri ini. Beritahukan aku." Nah, pada suatu pagi, budaknya Adi datang menghadap sambil berkata, "Tuanku, jika kau berniat untuk berangkat, jika kuda pasukan Muhammad telah memasuki wilayahmu, maka lakukanlah sekarang." Nah, Adi pun bertanya, "Memangnya kenapa?" Ia berkata, "Aku telah melihat panji-panji di seluruh penjuru negeri." Aku bertanya, "Apa maksudnya ini?" Ada orang yang berkata kepadanya bahwa ini adalah pasukan Muhammad. Langsung Adi katakan kepada si budak tersebut, "Siapkan unta yang pernah aku bilang dan bawa kepadaku." Kemudian dia bangkit lalu mengajak istri dan anak-anaknya untuk pergi ke suatu tempat yang dia senangi. Lalu Adi berangkat segera menuju negeri Syam untuk bergabung dengan penganut agama Nasrani dan tinggal bersama mereka di sana. Karena tergesa-gesa, dia tidak memperhatikan semua keluarganya. Begitu dia melewati tempat yang berbahaya, dia memeriksa keluarganya. Ternyata ada saudarinya yang tertinggal di Najd bersama beberapa orang yang lain di Taif. Dia tidak sempat lagi kembali menjemput mereka. Dia pun meneruskan perjalanan bersama orang-orang yang menemaninya hingga tiba di Syam. Dia tinggal di sana bersama pengikut agama Nasrani yang lain, sedangkan saudarinya barangkali telah terkena sesuatu yang dikhawatirkannya dan ditakutkannya. Ketika di Syam, Adi mendengar bahwa tentara Muhammad SAW telah menyerang negeri Adi dan telah menawan saudarinya bersama tawanan yang lain, dan kini telah digiring ke Yasrib. Nah, di sana ia terikat bersama tawanan yang lain di sebuah pekarangan depan pintu masjid. Lalu Rasulullah SAW melintas di hadapan Adi dan dia pun berdiri dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayahku telah mati dan penggantinya menghilang. Kasihilah kami dan Allah akan mengasihimu." Rasulullah bertanya, "Siapa pengganti ayahmu?" Ia menjawab, "Adi bin Hatim." Rasul bertanya dengan nada keheranan, "Orang yang lari dari Allah dan Rasulnya?" Rasulullah SAW pergi dan meninggalkannya. Keesokan harinya Rasulullah SAW melintas lagi di hadapan saudarinya si Adi, dan saudarinya berkata kepadanya seperti apa yang ia ucapkan sebelumnya, dan Rasulullah pun menjawab dengan ucapan seperti sebelumnya. Esok lusanya Rasulullah melintas lagi di hadapannya dan melakukan hal yang sama. Saudari Adi berkata, "Ya Rasulullah, ayahku telah mati dan penggantinya menghilang.
kasihilah kami dan Allah akan mengasihimu. Rasul langsung menjawab, aku telah melakukannya. Ia berkata lagi, aku ingin menyusul keluargaku di Syam. Rasul bersabda, tidak usah berburu-buru pergi hingga engkau mendapati orang yang kau percaya untuk membawamu ke Syam. Jika kamu telah menemukan orang yang tepat, beritahukan aku. Begitu Rasulullah SAW berlalu, saudari Hatim menanyakan tentang pria yang telah memberi isyarat kepadanya untuk berbicara kepada Rasulullah. Lalu ada yang mengatakan padanya bahwa pria tadi adalah Ali bin Abi Thalib. Saudari Adi bin Hatim tinggal di sana hingga datang sebuah rombongan di mana salah seorang anggotanya dapat dipercaya oleh saudarinya. Maka saudarinya datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ada rombongan kaumku yang baru datang. Ada orang yang aku percaya di antara mereka dan mampu mengantarkan aku. Maka Rasulullah SAW memberikan kepadanya pakaian dan unta yang dapat ditungganginya, dan beliau juga memberikan beberapa uang secukupnya. Dan akhirnya saudari Adi pergi bersama rombongan tadi. Adi dan kelompoknya selalu mencari informasi tentang saudarinya. Ya, mereka menunggu kedatangannya dan mereka hampir saja tidak mempercayai kisah darinya dengan Muhammad SAW yang begitu baik memperlakukan saudarinya tanpa pernah memandang sikapnya kepada Rasulullah. Saat itu Adi sedang duduk bersama keluarga ketika dia melihat ada seorang perempuan yang berada di sekudupnya sedang menuju ke arah mereka. Adi pun langsung berseru, "Putri Hatim, itu dia, itu dia." Begitu ia sampai, ia langsung berkata, "Dasar pemutus hubungan keluarga, dasar zalim, engkau bisa membawa anak dan istrimu dan kau tinggalkan orang tua dan saudara-saudaramu." Ya, Adi pun berkata, "Saudariku, janganlah berkata apapun kecuali yang baik-baik saja." Ya, dia pun membujuknya terus hingga ia pun luluh. Ia lalu bercerita tentang kisahnya dan rupanya persis seperti yang pernah dia dengar. Nah, dia bertanya kepadanya, dia adalah seorang wanita yang cerdas. "Apa pendapatmu tentang pria itu?" Maksudnya adalah Muhammad SAW. Lalu saudari Adi menjawab, "Demi Allah, pendapatku lebih baik kau bergabung dengannya segera. Jika ia adalah seorang nabi, maka orang yang lebih cepat mengikutinya akan mendapatkan kemuliaan. Jika dia adalah seorang raja, maka engkau tidak akan menjadi hina bersamanya. Engkau akan tetap menjadi engkau." Ya, Adi pun mempersiapkan bekalnya lalu berangkat hingga menghadap Rasulullah di Madinah tanpa membawa pengamanan dan tanpa surat apapun. Dia pernah mendengar bahwa ia berkata, "Aku berharap Allah menjadikan tangan Adi bersama tanganku." Maka Adi menghadapnya. Saat itu beliau sedang di masjid dan dia mengucapkan salam kepadanya. Nah, beliau bertanya, "Siapakah orang ini?" Ya, Adi menjawab, "Saya adalah Adi bin Hatim." Lalu beliau menghampirinya dan menarik tangannya dan membawanya menuju rumahnya. Ya, demi Allah, saat itu beliau sedang menuju rumahnya saat ada seorang perempuan lemah dan tua bersama seorang anaknya yang masih kecil dan membuat Rasul berhenti sejenak. Nah, perempuan tadi mengadukan hajatnya kepada Rasulullah. Beliau menanggapi wanita dan anaknya tadi sehingga beliau memberikan segala kebutuhannya dan Adi berdiri menyaksikan hal itu. Adi berkata dalam diri, "Demi Allah, dia bukanlah seorang raja." Kemudian dia menggandeng tangannya lagi dan membawanya ke rumahnya. Ia mengambil bantal dari kulit yang diisi dengan sabut. Nah, beliau melemparkannya kepada Adi dan bersabda, "Duduklah di atasnya." Nah, Adi menjadi malu dan berkata, "Engkau saja yang duduk di atasnya." Rasulullah berkata lagi, "Engkau saja." Ya, Adi pun menuruti dan duduk di atasnya, dan Rasulullah duduk di atas tanah karena tidak ada alas lain di rumah beliau. Nah, Adi berkata dalam diri, "Demi Allah, ini bukanlah kebiasaan seorang raja." Kemudian Rasulullah melihat ke arah Adi sambil bertanya, "Ada apa ya Adi bin Hatim? Bukankah engkau sudah memeluk sebuah agama antara Nasrani dan Syafi'iyah?" Ya, Adi menjawab, "Ya." "Bukankah engkau mewajibkan seperempat harta ghanimah bagi dirimu pada kaummu padahal itu tidak diperbolehkan oleh agamamu?" Ya, Adi menjawab, "Benar." Adi pun mulai mengerti bahwasanya dia adalah seorang nabi yang diutus. Ia mengetahui apa yang tidak diketahui. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Adi, "Mungkin wahai Adi,
hal yang membuatmu terhalang untuk masuk ke dalam agama ini adalah hal yang kau lihat dari kebutuhan dan kefakiran kaum muslimin. Demi Allah, sebentar lagi harta berlimpah ruah untuk mereka sehingga tidak ada lagi orang yang akan membutuhkannya. Barangkali wahai Adi, hal yang membuatmu terhalang untuk masuk ke dalam agama ini adalah karena engkau melihat jumlah kaum muslimin yang sedikit dan musuh mereka yang banyak. Demi Allah, sebentar lagi engkau akan mendengar seorang perempuan yang pergi dari Al-Qadisiyah dengan mengendarai unta untuk berkunjung ke rumah ini. Ia tidak takut kepada siapapun selain Allah. Barangkali yang menghalangimu masuk ke dalam agama ini adalah engkau melihat bahwa kaum muslimin tidak akan mendapatkan kekuasaan. Demi Allah, sebentar lagi engkau akan mendengar bahwa istana putih di negeri Babilonia akan mereka taklukkan dan harta simpanan Kisra bin Hurmuz akan menjadi milik mereka. Nah, Adi bertanya, harta Kisra bin Hurmuz? Rasulullah menjawab, benar, harta Kisra bin Hurmuz. Mulai saat itu, Adi bin Hatim mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Nah, itu adalah kisah tentang proses masuk Islamnya seorang Adi bin Hatim. Semoga hal ini bisa memberikan kita pelajaran dan hikmah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.